pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi hari ini Rabu 30 Maret 2022. Headline berita, pemerintah akan menjadikan IKN sebagai Smart Capital City dengan membangun infrastruktur telekomunikasi terbaru untuk menggerakkan perekonomian nasional. Walhi Nusa Tenggara Timur meminta UNESCO dan WHC sebagai lembaga internasional untuk menolak segala bentuk eksploitasi dan investasi di kawasan Taman Nasional Komodo. Selain dua berita tadi, akan kami hadirkan juga informasi lainnya, dan inilah berita selengkapnya bersama saya, Caroline Wadamosa. Pemerintah akan menjadikan IKN sebagai Smart Capital City dengan membangun infrastruktur telekomunikasi terbaru untuk menggerakkan perekonomian nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Veranda Garus. Demikian yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Dia mengatakan pembangunan ibu kota negara baru akan memberikan dampak positif di semua sektor kehidupan masyarakat, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. IKN akan menjadi Smart Capital City dengan membangun infrastruktur telekomunikasi terbaru untuk menggerakkan perekonomian nasional. Backbone atau jaringan tulang punggung pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kalimantan, khususnya di wilayah IKN, telah dibangun baik Kemenkominfo melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau BLU Bakti, maupun operator telekomunikasi seluler dan operator jaringan telekomunikasi kabel serat optik. Kami saat ini sudah melakukan banyak persiapan untuk memberikan atau merancang pembangunan infrastruktur TIK khususnya berbasis teknologi 5G untuk ibu kota negara baru. Ya, kami bekerja sama dengan rancang bangun yang disiapkan oleh Bappenas untuk menyusun bagaimana pembangunan kota cerdas, kota hijau, kota indah, dan kota sustain. Ya, jadi smart city, green city, beautiful city, dan sustainable city. Secara terpisah, kepada RRI dan Lintas ND pagi Selasa kemarin, staf khusus Kemenkominfo RI, Philip Gobang menjelaskan, pemerintah lokal setempat di Kalimantan Timur secara khusus sejak awal telah dilibatkan untuk memastikan sektor-sektor yang menjadi unggulan lokal saat ini yang akan dikembangkan sedemikian rupa untuk menopang ibu kota negara baru. Kominfo secara masif membangun infrastruktur digital untuk memastikan pembangunan IKN agar menjadi smart government yang memanfaatkan peluang perubahan melalui teknologi digital. Dengan demikian, pembangunan ibu kota negara baru juga akan mendorong masyarakat sekitarnya mulai ikut sejalan dengan perkembangan yang diterapkan dalam ibu kota negara baru. Pembangunan ibu kota baru itu didorong sedemikian rupa menjadi smart governance yang memanfaatkan peluang-peluang perubahan melalui teknologi informatika ya. Dengan demikian, pembangunan ibu kota negara baru yang secara teknologi menerapkan pola teknologi yang baru tadi juga akan mendorong masyarakat di sekitarnya di wilayah ibu kota negara baru mulai ikut berubah sejalan dengan perkembangan atau perubahan-perubahan yang diterapkan di wilayah ibu kota negara baru. Dirinya berharap IKN menjadi penyimbang karena keberadaannya. Semua daerah di wilayah Indonesia juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam peluang ekonomi maupun sosial mengikuti perkembangan yang ada. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, infrastruktur digital di wilayah tersebut sudah selesai dikerjakan. Dengan begitu, masyarakat wilayah Indonesia sudah terkoneksi akses internet. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Himar Farid bersama Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Syamsul Hadi mengikuti tradisi Muro di Teluk Nuhanera, Desa Tapobaran, Lembata. Bagaimana informasinya? Kita simak selengkapnya bersama Lady Badin.
Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Markus Labewaleng kepada RRI. Dijelaskan Markus Labewaleng, kegiatan Muro yang diikuti oleh Dirjen Kebudayaan ini adalah tradisi turun-menurun masyarakat adat Tapobaran Lembata sebagai upaya menjaga ekosistem laut. Markus Labewaleng juga mengungkapkan selain mengikuti kegiatan Muro di Tapobaran, dalam kunjungannya kali ini Dirjen Kebudayaan RI ini juga menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat adat di Tapobaran serta mengunjungi cagar budaya di Hadakewa, di mana di sana terdapat Gua Jepang. Ya, kemarin beliau hadir berkunjung ke Lembata. Beliau bertemu dengan komunitas masyarakat adat di beberapa titik. Kemudian ada diskusi juga dengan komunitas adat mengikuti ritual Muro di Tapobaran. Beliau mau melihat langsung komunitas masyarakat adat di khususnya ada di Lembata dalam rangka untuk pengembangan dan pembinaan komunitas masyarakat yang ada yang berkembang di Kabupaten Lembata. Untuk nantinya menjadi juga perhatian dari pemerintah pusat, terutama di Dirjen Kebudayaan untuk pengembangan dan pembinaan kebudayaan di Kabupaten Lembata. Yang nantinya ada 2023 sudah bisa ada perhatian dari Dirjen Kebudayaan itu terkait dengan sekolah lapangan masyarakat ada terkait dengan Muro. Dijelaskan Kadis Porabut Lembata, kegiatan kunjungan ke Lembata kali ini Dirjen Kebudayaan ingin melihat dari dekat kegiatan kebudayaan di masyarakat adat Lembata, sekaligus akan menjadi salah satu upaya dan perhatian Dirjen Kebudayaan terhadap pengembangan kebudayaan di Kabupaten Lembata dan juga persiapan untuk mengadakan sekolah lapang budaya di Lembata tahun 2023 mendatang. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Wahana Lingkungan Hidup Walhi NTT meminta UNESCO dan WHC sebagai lembaga internasional untuk menolak segala bentuk eksploitasi dalam bentuk investasi skala besar di kawasan Taman Nasional Komodo. Hal ini demi mencegah kehancuran salah satu warisan dunia. Selengkapnya kita ikuti laporan Rosa Dalima. Selain itu, Walhi NTT juga menekankan jika UNESCO wajib mendorong penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, ramah ekosistem komodo dan berkeadilan ekologis. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Walhi NTT Umbu Wulang Paranggi menanggapi kedatangan UNESCO dan International Union for Conservation and Nature IUCN atas undangan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai status pembangunan infrastruktur yang ada dan yang direncanakan akan dibangun di dalam dan di sekitar kawasan warisan dunia Taman Nasional Komodo, termasuk infrastruktur pariwisata di Pulau Rinca dan Padar, serta dampak aktual dan potensial dari infrastruktur ini terhadap outstanding universal value kawasan Taman Nasional Komodo. Walhi meminta BTNK berhenti menjadi tameng untuk kepentingan investasi pariwisata skala besar di Taman Nasional Komodo. BTNK menurutnya seharusnya fokus untuk meningkatkan kinerja dalam konteks mewujudkan idealisme cagar biosfer. Walhi NTT meminta Badan Taman Nasional Komodo untuk berhenti menjadi bumper untuk kepentingan investasi pariwisata skala besar di Taman Nasional Komodo. Balai Taman Nasional Komodo harus fokus untuk meningkatkan kinerja dalam konteks mewujudkan idealisme cagar biosfer, yakni alam, satwa, budaya lestari, masyarakat sejahtera, dengan ekonomi ramah lingkungan. Selain itu, Walhi NTT juga meminta agar UNESCO dan WHC sebagai lembaga internasional untuk menolak segala bentuk eksploitasi dalam bentuk investasi skala besar di kawasan Taman Nasional Komodo demi mencegah kehancuran salah satu warisan dunia ini. Lebih lanjut, Umbu Paranggi jelaskan saat ini ada 3 perusahaan swasta sudah mengantongi izin usaha pariwisata alam IPPA, di mana untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Sementara bentangan alam di TNK yang terdiri dari perairan dan pulau-pulau kecil dengan bukit terjal memiliki fungsi ekologis yang tinggi sehingga pengelolaan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.
Saudara, sebanyak 26 anak kurang mampu di wilayah Kecamatan Dori, Kabupaten Ende pada hari Sabtu lalu 26 Maret 2022 telah selesai dikitan. Selengkapnya kita ikuti laporan Suimam. Kegiatan khitanan massal ini bertempat di kantor desa Mobasa Barat yang diselenggarakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ende dengan jumlah peserta 26 anak laki-laki umur kisaran 10 sampai 12 tahun, utusan dari masing-masing 3 desa, yakni Desa Mobasa, Mobasa Barat dan Mobasa Timur. Kepala Desa Mobasa Barat Amir Abdai SPD kepada RRI via telepon pribadinya Senin 28 Maret 2022 mengatakan pihaknya mengapresiasi kepada Pegadaian Syariah sebagai penyelenggara atas terlaksananya kegiatan khitanan massal di wilayah desanya. Kita juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim khitanan massal dan Pegadaian yang sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan khitanan massal, karena mereka juga selama ini berkeinginan juga khitanan massal, tapi pada pertempatan pada ini hari terkabuli keinginan orang tua mereka. Harapan pihaknya untuk ke depan kegiatan bakti sosial berupa khitanan massal ini bisa kembali dilaksanakan di wilayah Kecamatan Dori karena masih banyak masyarakat kurang mampu menginginkan anak-anak mereka untuk mengikuti khitanan massal secara gratis. Pada tim khitanan massal dan Pegadaian Syariah, seandainya tahun depan diselenggarakan kembali, kita minta juga untuk bisa diselenggarakan kembali di Desa Mobasa Barat atau di Kecamatan Dori, bertempat di mana saja. Karena kebanyakan anak kita yang belum khitanan massal supaya khitanan massal. Ditambahkan sunat atau khitanan massal ini hukumnya wajib bagi anak laki-laki yang sudah akil balik untuk dikhitan. Dan dari segi kesehatan pun, khitan memiliki manfaat yang baik untuk kebersihan. Dari Kecamatan Dori, saudara, kita beralih ke Kecamatan Dona Timur, Kabupaten Ende, di mana anggota DPRD Ende Maksi Deki dari fraksi Gerindra kembali mengomentari terkait infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Dona Timur. Maksi Deki mengatakan wilayah Kecamatan Dona Timur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Ende yang belum disentuh hotmix sama sekali dan sudah dikeluhkan warga hampir setiap tahun karena kondisi jalan umumnya di wilayah tersebut sangat memprihatinkan. Meskipun Kecamatan Dona Timur memberikan kontribusi PAD dari PT SGI yang melakukan aktivitas pengeboran panas bumi di Desa Sokoria. Hal itu disampaikan Maksi Deki kepada RRI pada Selasa 29 Maret 2022. Maksi mengatakan untuk saat ini warga Dona Timur tidak membutuhkan pembangunan lain. Masyarakat hanya butuh pembangunan jalan karena wilayah Dona Timur memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan tetapi tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Maksi menjelaskan wilayah Kecamatan Dona Timur saat ini adalah salah satu wilayah kecamatan yang belum disentuh oleh infrastruktur jalan yang memadai dan warga sendiri telah berulang kali meminta dan menyampaikan aspirasi tetapi hingga saat ini belum mendapat respon dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Ende. Dan saudara, kita beralih ke informasi lainnya dari Kabupaten Nagekeo. Asosiasi PSSI Kabupaten Nagekeo atau ASKAP PSSI Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur sukses menyelenggarakan kongres tahunan di Aula Setda Nagekeo pada Sabtu 26 Maret 2022 dan menetapkan 39 klub sebagai anggota tetap. Selengkapnya kita ikuti laporan Ferry Soo. Kongres yang dibuka langsung oleh Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do dan mengangkat tema sinergitas, persatuan dan integritas ini diikuti perwakilan 43 klub sepak bola di Kabupaten Nagekeo, para pelatih berlisensi D nasional, para wasit berlisensi C2 dan C3 dan pengurus ASKAP PSSI Nagekeo. Kongres ASKAP PSSI Nagekeo tahun 2022 ini sendiri bertujuan meningkatkan dan mendorong peran serta setiap penggiat sepak bola di seluruh Nagekeo untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sepak bola Nagekeo dan juga untuk menentukan arah organisasi ASKAP PSSI Nagekeo demi terciptanya iklim sepak bola Nagekeo yang kondusif dan bermartabat dan mendorong peningkatan prestasi sepak bola Nagekeo lewat pembinaan, peningkatan kompetensi dan pengembangan bakat pelaku sepak bola. Ketua ASKAP PSSI Nagekeo Natalis Indrayub Merejua kepada RRI Selasa 29 Maret 2022 mengatakan kongres ini merupakan kongres tahunan yang diselenggarakan ASKAP PSSI Nagekeo dan diikuti 42 klub yang sudah berbadan hukum yang artinya sudah memiliki akta dan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Hasil yang disepakati dari kongres tahun ini menurut Indra diantaranya penetapan klub-klub menjadi anggota tetap ASKAP PSSI Nagekeo, restrukturisasi organisasi dan penetapan iuran anggota. Peserta kongres itu kemarin terdiri dari 42 klub. 42 klub ini klub yang sudah berbadan hukum, yang sudah memiliki akta dan SK Menteri Hukum dan HAM. Agenda dari kongres tahunan kemarin itu salah satunya kan
penetapan klub menjadi anggota. Berikut restrukturisasi organisasi, artinya pengurus-pengurus kemarin yang tidak aktif ya kita coba ganti dengan pengurus-pengurus yang baru lah. Ada juga kita mensahkan yuran anggota. Namanya klub yang sudah berbadan hukum ini kan artinya itu sudah punya hak dan punya kewajiban. Jadi mereka harus membayar yuran. Jadi kemarin sudah disepakati setiap klub per bulannya 100.000. Dari 42 klub, menurut Indra, hanya 39 klub yang akhirnya ditetapkan sebagai anggota tetap Askap Nagekeo. 3 klub yang tidak hadir yakni Persena Nagekeo, Remasda FC, dan Nagespati FC. 39 klub yang ditetapkan sebagai anggota tetap berasal dari 5 kecamatan, diantaranya Kecamatan Asisa 17 klub, Kecamatan Buawai 14 klub, Mauponggo 9 klub, Asisa Selatan 4 klub, dan Nangaroro 2 klub. Sedangkan 2 kecamatan yakni Keo Tengah dan Wolowai tidak ada perwakilan. Indra berharap 39 klub yang sudah ditetapkan ini agar lebih fokus pada pembinaan pemain usia muda, bangun sinergitas dan kebersamaan untuk membangun sepak bola Nagekeo yang lebih baik ke depannya. Dari 42 klub ini, kemarin ditetapkan 39 klub menjadi anggota tetap Askap. 3 klub yang tidak hadir, kita tidak tetapkan menjadi anggota Askap, yaitu Persena Nagekeo, Remasda FC, dan Nagespati FC. 3 klub ini sudah pasti tidak bisa mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Askap PSSI Kabupaten Nagekeo selama 1 tahun ke depan. Mereka bisa masuk lagi menjadi anggota Askap itu nanti di Kongres tahunan tahun 2023 nanti. Sementara untuk event olahraga yang siap dilaksanakan sepanjang tahun 2022 menurut Indra diantaranya Liga Pelajar antar SMA, SMK dan Madrasah se-Kabupaten Nagekeo, Deru Cup, turnamen di Pautola, dan di bulan Mei ada Bupati Cup sebagai persiapan untuk mengikuti ajang Suratin Cup 2022 usia 17 tahun di Maumere Sika, NTT. Ferry Soo, RRI ND melaporkan. Saudara, informasi dari Kabupaten Nagekeo tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Berita Daerah pagi ini. Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan informasi lainnya di Lintas ND Pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Karolin Mudamosa, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.